Desa Kembang Wangi, sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan lebat, telah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Tak ada yang berani tinggal di sana sejak kejadian mengerikan yang menimpa seluruh desa bertahun-tahun lalu. Dikatakan bahwa seluruh warga desa menghilang dalam satu malam tanpa jejak. Rumah-rumah kosong dan jalan-jalan sepi kini menjadi saksi bisu dari tragedi tersebut. Namun, desas-desus mengatakan bahwa pada malam tertentu, arwah para penduduk masih berkeliaran, terperangkap di antara dunia yang nyata dan dunia yang tak kasat mata. Suatu malam, seorang pria bernama Aryo yang dikenal karena keberaniannya memutuskan untuk membuktikan bahwa semua kisah tersebut hanyalah mitos belaka. Bersama kamera dan senter, Aryo bertekad untuk menghabiskan satu malam di desa itu dan merekam segala yang ia temui. Sesampainya di sana, udara dingin tak biasa menyambutnya, seolah memperingatkan bahwa ia tidak diterima di sana. Aryo memulai penjelajahannya di rumah kepala desa. Bangunan tua yang masih berdiri kokoh. Di dalamnya, suasana suram makin terasa. Lantai kayu berdiri di bawah kakinya, dan bayang-bayang aneh menari di sudut matanya. Namun Aryo tetap tenang, menganggap semua itu hanyalah ilusi akibat kegelapan. Saat malam semakin larut, Aryo mulai merasa keganjilan. Di luar rumah, ia mendengarkan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dengan cepat, ia menyalakan senter kameranya, berharap bisa menangkap siapapun yang berusaha menakut-nakutinya. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus perlahan, mengirimkan dingin yang menusuk tulang. Aryo kembali masuk ke dalam rumah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun baru saja ia duduk, suara tawa anak kecil terdengar jelas di telinganya. Diikuti dengan suara langkah-langkah kecil yang berlari di lantai atas. Aryo dengan berani mengikuti suara itu. Ia menaiki tangga yang sudah reot, dan langkahnya terasa berat, seakan-akan ada yang menahannya untuk melanjutkan. Di lantai atas, ia menemukan sebuah kamar dengan pintu yang setengah terbuka. Cahaya remang-remang dari senter memantulkan bayangan samar di dinding. Aryo melangkah masuk, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di sudut ruangan. Anak itu menatap Aryo dengan tatapan hampa. Sebelum perlahan berjalan mendekat, Aryo terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi oleh suara-suara lain, bisikan, tawa, dan tangisan. Sosok-sosok kabur mulai muncul dari bayang-bayang, mendekati Aryo dari segala arah. Kepanikan mulai merayap dalam dirinya. Aryo mencoba lari, namun kakinya seolah terkunci di lantai. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan terasa hidup, penuh dengan arwah-arwah penduduk desa yang selama ini terjebak di sana. Aryo hanya bisa menjerit dalam ketakutan saat sosok-sosok itu menerjangnya, menariknya ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, kamera Aryo ditemukan di depan gerbang desa, namun ia sendiri tak pernah ditemukan. Rekaman terakhirnya hanya menampilkan kegelapan dan suara jeritan yang memudar, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan, menambah panjang daftar mereka yang hilang di desa berhantu itu.